Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nias Kusuma Ayu dengan NPM 21030303028, Afifah Hafiza Husna dengan NPM 21030303002, dan Cindy Febri Mardiana dengan NPM 21030303010 akan menyampaikan materi kami mengenai konsep biaya. Di sini terdapat 6 sub pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian konsep biaya, 2. Peran konsep biaya dalam pengambilan keputusan, 3. Metode perhitungan biaya dalam akuntansi, 4. Konsep biaya dalam manajemen produksi, 5. Konsep biaya dalam pengendalian dan perencanaan anggaran, dan yang keenam ada konsep biaya dalam analisis investasi. Langsung saja untuk materinya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian konsep biaya atau definisi konsep biaya. Konsep biaya adalah salah satu konsep penting dalam bidang akuntansi yang merujuk pada jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, konsep biaya ini sangat penting dalam mengelola bisnis karena biaya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas dan keberhasilan bisnis. Nah, konsep biaya juga menurut para ahli diantaranya. Yang pertama, menurut Warren, Raven, dan Dujudge, biaya adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa atau biaya yang mencakup semua pengeluaran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat seperti biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, yang kedua, menurut Hongren, Datar, dan Rajan, biaya adalah pengorbanan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya juga mencakup semua pengeluaran baik yang terkait langsung dengan produksi maupun yang tidak langsung seperti biaya overhead, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang ketiga, menurut Garrison, Noren, dan Brewen, biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diperlakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, biaya terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, dan biaya variabel. Baik, materi yang kedua yaitu jenis-jenis biaya. Dalam bidang akuntansi, terdapat beberapa jenis biaya yang perlu dipahami oleh perusahaan, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Biaya ini tetap harus dibayarkan oleh perusahaan, walaupun produksi atau penjualan menurun atau tidak sama sekali. Contoh dari biaya tetap adalah sewa gedung, sewa pegawai tetap, asuransi, dan bunga pinjaman. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah variabel cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Semakin tinggi volume produksi atau penjualan, maka semakin tinggi pula biaya variabel yang dikeluarkan. Nah, contohnya itu yaitu dari biaya variabel adalah bahan baku, biaya tenaga, biaya kerja langsung, dan biaya pengiriman barang. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel atau biaya setengah tetap adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan variabel. Contohnya yaitu biaya telepon, biaya listrik, biaya tetap pembayaran bulanan, dan biaya variabel pembayaran berdasarkan penggunaan. Yang keempat ada biaya langsung, yaitu direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diatribusikan ke produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya adalah bahan baku dan tenaga langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung atau biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat diatribusikan ke produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya yaitu biaya overhead adalah biaya listrik, biaya sewa gedung, dan gaji pegawai yang tidak langsung.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada peran konsep biaya dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama ada hubungan antara biaya dan laba. Konsep biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena biaya memiliki hubungan langsung dengan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, biaya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel berkaitan dengan biaya yang berubah tergantung pada volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tetap dan tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Yang kedua, analisis biaya volume laba atau break-even analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan titik impas atau break-even point dan keuntungan maksimum dari suatu produk atau layanan. Break-even point adalah titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, dan harga jual untuk menentukan titik impas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan biaya, konsep biaya juga sangat penting dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, manajemen harus mempertimbangkan biaya operasional, biaya produksi, biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, manajemen harus memperhitungkan biaya dan laba untuk menentukan keputusan yang tepat. 3. Perhitungan biaya dalam akuntansi. Pertama, metode biaya historis adalah perhitungan biaya yang mendasarkan pada biaya aktual yang terjadi dalam produksi barang ataupun jasa. Dalam metode ini, biaya produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 2. Metode biaya variabel adalah metode perhitungan biaya yang hanya memperhitungkan biaya variabel yang berubah sesuai dengan volume produksi. Biaya variabel meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap dianggap sebagai biaya periode. 3. Metode biaya tetap adalah metode perhitungan biaya yang memperhitungkan seluruh biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya tetap diatribusikan ke produk dengan menggunakan tarif overhead tetap. 4. Perbedaan antara metode biaya variabel dan biaya tetap. Perbedaan utama antara metode biaya variabel dan biaya tetap terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead tetap. Dalam metode biaya variabel, biaya overhead tetap dianggap sebagai biaya periode. Sedangkan dalam metode biaya tetap, biaya overhead tetap diatribusikan ke produk. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam perhitungan harga pokok produksi dan laba kotor antar kedua metode tersebut. 4. Konsep biaya dalam manajemen produksi. Yang pertama, perhitungan biaya produksi adalah suatu proses perhitungan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya produksi diperlukan untuk menentukan harga jual produksi dan mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dari produksi. 2. Analisis biaya kualitas adalah suatu pendekatan untuk memahami dan mengelola biaya yang terkait dengan kualitas produksi dan jasa. Biaya kualitas meliputi biaya pencegahan cacat, biaya pengecekan kualitas, dan biaya ketidakcocokan produk. Analisis biaya kualitas membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas produksi dan jasa, sehingga mengurangi biaya kualitas yang dibutuhkan. 3. Pengendalian biaya produksi adalah suatu upaya untuk mengelola biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produk. Dalam pengendalian biaya produksi, perusahaan harus membantu dan menganalisis biaya produksi secara teratur sehingga dapat menentukan penyebab biaya yang tinggi dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Pengendalian biaya produksi yang efektif dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan membantu perusahaan untuk bersaing dan
untuk bersaing dalam pasar yang kompetitif. 5. Konsep biaya dalam pengendalian dan perencanaan anggaran. Dalam konsep ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah penetapan anggaran biaya, yang kedua pengendalian anggaran biaya, yang ketiga analisis varian biaya. Pertama, penetapan anggaran biaya. Anggaran biaya ini adalah tahap awal dalam pengendalian dan perencanaan anggaran. Pada tahap ini, seorang manajer atau tim pengelola perusahaan menetapkan estimasi biaya untuk suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun ke depan. Anggaran biaya ini harus mencakup semua biaya yang diharapkan dan dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengendalian anggaran biaya. Setelah melakukan penetapan anggaran, selanjutnya melakukan pengendalian pengeluaran perusahaan agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian anggaran biaya ini melibatkan pengawasan terhadap pengeluaran yang sebenarnya terjadi dalam periode anggaran berlangsung. Jika pengeluaran perusahaan terlalu tinggi, maka seorang manajer perlu mengevaluasi kembali prioritas biaya dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggarannya. Yang tiga, analisis varian biaya. Analisis varian biaya ini adalah proses pembandingan biaya aktual dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan untuk suatu periode tertentu. Dengan melakukan analisis varian biaya ini, seorang manajer dapat mengevaluasi sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dan mengetahui seberapa jauh perusahaan memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, 6. Konsep biaya dan analisis investasi. Dalam konsep biaya ini juga ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah metode evaluasi investasi, yang kedua pengaruh biaya terhadap keputusan investasi, yang ketiga ada analisis pengembalian modal investasi atau return on investment atau ROI. Yang pertama metode evaluasi investasi. Metode evaluasi investasi ini adalah cara untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dari sebuah investasi. Adapun ada beberapa metode evaluasi investasi yang umum digunakan, seperti payback period, net present value, atau NPF. Lalu ada internal rate of return, dan ada profitability index. Dalam metode-metode tersebut, biaya investasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan. Yang kedua ada pengaruh biaya terhadap keputusan investasi. Keputusan investasi ini harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan investasi tersebut. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya investasi awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya penggantian. Semakin besar biaya investasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal, dan semakin tinggi pula resiko investasi tersebut. Yang tiga ada analisis pengembalian modal investasi atau return of investment.
Analisis pengembalian modal investasi menghitung keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang telah dilakukan dalam bentuk persentase. ROI biasanya dihitung dengan membagi laba bersih dengan biaya investasi. Semakin tinggi ROI, semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan dan semakin baik keputusan investasi tersebut. Dalam analisis investasi ini, konsep biaya memiliki peran penting untuk memastikan keputusan investasi yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan. Biaya harus diperhitungkan secara teliti dan akurat agar dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko kerugian. Sekian, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator.